Manchester United kemungkinan akan merotasi starting 11 mereka untuk pertandingan Piala Carabao melawan Crystal Palace, dengan beberapa pemain mendapat kesempatan untuk menjadi starter. Altay Bayindir bisa melakukan debutnya di bawah Mister Gawang, menggantikan kiper reguler nomor 1, Andre Onana. Marcus Rashford mungkin diistirahatkan, memberi Alejandro Garnacho kesempatan untuk bermain di sayap kiri, sementara Anthony Martial mendapat kesempatan bermain di lini depan. Setan Merah menanggapi kompetisi ini dengan sangat serius musim lalu, dan mereka diperkirakan akan melakukannya lagi. Erik ten Hag menggunakan kompetisi tersebut untuk mengakhiri kekeringan trofi United, dan manajer asal Belanda itu ingin sekali memenangkannya lagi musim ini bersama dengan banyak trofi lainnya. Setan Merah mengalami minggu-minggu yang sulit karena cedera, dan kekalahan memberikan tekanan pada Ten Hag dan timnya. Namun, mereka berharap kemenangan mereka di Burnley pada Sabtu malam dapat menjadi katalis yang mereka butuhkan untuk memulai kampanye mereka. Pertemuan melawan Crystal Palace ini adalah yang pertama dari 2 pertemuan minggu ini, dan kemungkinan besar ini adalah pertandingan di mana kedua belah pihak akan berusaha merotasi starting 11 mereka. Sejumlah prospek akademi terlibat dalam pelatihan tim utama, dengan Ethan Wheatley, Ethan Williams dan Louis Jackson berlatih bareng tim utama. Manchester United kemungkinan akan merotasi start. Pergantian pertama oleh Ten Hag adalah mengeluarkan kiper nomor 1 regulernya Andre Onana untuk Altay Bayindir. Pemain internasional Turki itu bergabung dengan klub pada musim panas untuk menjadi cadangan Onana, dan mungkin akan melakukan debutnya dalam pertandingan ini. MU kekurangan pemain di area bek sayap, jadi itu mungkin berarti Dalot, yang telah bermain di sana selama beberapa pertandingan terakhir, mempertahankan posisinya untuk permainan ini. Rafael Varane bisa jadi kapten di laga ini dengan Ten Hag dapat menggunakan pertandingan ini sebagai kesempatan bagi pemain Prancis itu untuk kembali bugar menjelang pertandingan akhir pekan mereka. Varane bisa jadi berpasangan dengan Johnny Evans. Ia memulai pertandingan pertamanya sejak kembali ke Old Trafford pada Sabtu malam dan tampil mengesankan dalam kemenangan 1-0 melawan Burnley. Sementara, di bek kiri, Reguilon masih sakit, dan mungkin akan digantikan Victor Lindelof. Sofyan Amrabat sepertinya akan menggantikan Casemiro, dan mendapat starter pertamanya. Dia masuk menggantikan Reguilon dengan sisa waktu beberapa menit di Burnley. Eriksen, Casemiro dan Scott McTominay bisa diistirahatkan. Amrabat mungkin akan ditemani Daniel Gore di jantung lini tengah MU. Di sayap kanan, Mason Mount kembali berlatih tim utama minggu lalu, dan mungkin bersiap untuk pertandingan Piala Carabao ini. Dia bisa saja dimainkan di sisi kanan pada pertandingan ini, sebuah posisi yang dia sadari pernah bermain di sana untuk Chelsea dan Inggris. Bruno Fernandes bisa diistirahatkan dengan menampilkan Hannibal Mejbri yang sedang on fire. Ini mungkin pertandingan di mana 10 Hag menjatuhkan Marcus Rashford ke bangku cadangan saat dia ingin mengistirahatkan pemain Inggris itu. Oleh karena itu, Garnacho dapat diberi kesempatan untuk memulai peran pilihannya, karena pemain Argentina itu kesulitan untuk memulai dalam beberapa pekan terakhir. Ten Hag mungkin akan mengistirahatkan Højlund dan memberi Anthony Martial kesempatan awal. Roy Hodgson mengakui dia akan merotasi skuadnya minggu ini, dengan tim Crystal Palace-nya menuju ke Manchester United untuk 2 pertandingan berturut-turut. The Eagles menghadapi Setan Merah pada Selasa malam di putaran ketiga Piala EFL. Palace kemudian menghadapi tim Erik ten Hag pada Sabtu sore di Liga Premier. Odsonne Edouard terpaksa keluar karena cedera hamstring saat bermain imbang tanpa gol dengan Fulham. Nawiro Ahamada, James Tomkins, Michael Olise, Matheus Franca dan Jefferson Lerma semuanya absen karena cedera. Dean Henderson mungkin memainkan debutnya di Crystal Palace melawan mantan klubnya pada pertandingan ini. Di depannya Klein, Richards, Holding, dan Guehi akan berusaha membentengi. Duet gelandang jangkar Riedewald dan Hughes berada di belakang trio Raksaki, Eze,
dan Sklub. Untuk menyuplai bola kepada penyerang tunggal, Mateta. Ada alasan mengapa Hacken kurang pede menghadapi MU. Skuadnya saat ini kekurangan penyerang sehingga ia sulit untuk membobol gawang MU. Hacken mengaku ia tidak bisa mempersiapkan Carabao Cup sesuai dengan keinginannya karena tidak memiliki pemain yang tepat. Dia khawatir dengan cedera hamstring Edouard yang hanya absen 3 pekan saja, bukannya 3 bulan. Ini bisa saja perang urat syaraf menuju laga sesungguhnya. Jadon Sancho sekarang dilarang menggunakan semua fasilitas tim utama di Carrington, termasuk fasilitas makan, yang berarti pemain sayap itu harus makan bersama para pemain akademi. Keluar pada bulan Januari tampaknya merupakan pilihan yang paling mungkin saat ini, karena sang pemain tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas tindakannya, karena ia terlihat bermain game hingga larut malam dan sering datang terlambat untuk berlatih. Rekan-rekannya di timnas Inggris, Marcus Rashford, Luke Shaw, dan Harry Maguire kini telah mencoba meyakinkan pemain sayap itu untuk mengubah pendiriannya dan meminta maaf kepada Maner. Baik Rashford maupun Maguire tahu bahwa Ten Hag adalah seorang yang sangat disiplin. Dan kemungkinan besar dia tidak akan berubah dari pendiriannya, terutama karena pemain tersebut bersalah dalam hal ini. Rekan-rekan Sancho di United, termasuk Kapten Bruno Fernandes, semuanya memohon padanya untuk menelan harga dirinya dan meminta maaf kepada Ten Hag. Namun, Sancho tolak meminta maaf dan lebih memilih berbuat semaunya. Beberapa rekan dan fans kecewa dengan keputusan Sancho karena gagal melakukan hal minimal dan membuat keributan, alih-alih melakukan pekerjaannya yang dibayar mahal. Hal ini pada akhirnya berarti tidak ada jalan kembali bagi pemain berusia 23 tahun itu di Old Trafford, kecuali dia meminta maaf kepada bosnya. Daripada menempatkan Sofyan Amrabat di bek kiri, posisi bertahan yang tidak sesuai, Ten Hag bisa menemukan pengganti Sergio Reguilon dari akademi. Bek remaja, Sam Murray, seperti Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo, menjadi bagian dari tim yang meraih kejayaan FA Youth Cup pada tahun 2022 saat tim U18 United yang gemilang mengalahkan Nottingham. Dinamo yang menjanjikan ini memainkan peran sentral dalam kemenangan besar itu setelah memberikan umpan kepada Kapten Hayes Bennett untuk gol pembuka pertandingan, menunjukkan mengapa ia dicatat sebagai bek sayap menyerang oleh situs resmi klub. Meski hanya tampil 1 kali di level Premier League 2 musim ini, pemain asal Inggris ini sebelumnya telah mencatatkan 3 gol dan 6 assist dalam 46 pertandingan untuk tim U18. Setelah mendapatkan kontrak profesional pertamanya pada bulan Mei, ia kemungkinan besar akan berharap untuk naik ke peringkat senior lebih cepat, mengingat krisis cedera terbaru ini mungkin menawarkan kesempatan sempurna untuk mengambil kesempatannya. Murray adalah kandidat utama di tim muda untuk mengisi posisi Reguilon, setelah membuktikan kemampuannya melawan tim senior di Piala EFL tahun lalu. 5 pertandingan di kompetisi tersebut menampilkan bakat dewasa sebelum waktunya, yang menggambarkan kehebatan pertahanannya, dengan rata-rata melakukan 2 tackle dan intersepsi per pertandingan, rekor yang sama yang dicapai Reguilon di Liga musim ini. Setelah melihat manfaat menaruh kepercayaan pada Hannibal Mejbri, yang sangat bagus di Turf Moor, memberikan kesempatan kepada pemain muda lain, seperti Murray, mungkin juga terbukti bermanfaat.